sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi janji luar biasa kepada kita. Tetapi ingat satu hal, kita baru menerima penggenapannya sepenuh-penuhnya bila hati kita beres di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan firman Tuhan dengan baik dan dengarkan uraiannya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami semua, memberkati kami semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, minta Roh Kudus untuk melawat kami semua, sehingga oleh anugerah Tuhan kami diberi kuasa untuk melaksanakan firman Tuhan yang kami dengar, menangkap maksud firman Tuhan dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 27 ayat 28. Kejadian 27 ayat 28. Demikian firman Tuhan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu yang belum pernah sudah dengar. Mengapa? Ini janji Tuhan diberikan kepada Yakub ketika dia menipu ayahnya. Oh, saudara sekalian, luar biasa janji Tuhan ini. Pada waktu itu orang adalah petani dan peternak. Jadi kalau peternak itu membutuhkan apa?
rumput hijau. Apalagi membutuhkan gandum yang bertumbuh subur. Dan itu janji Tuhan kepada Yakub. Ya. Padahal dia sedang menipu ayahnya. Katanya tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah, luar biasa. Saya dengar baik apa yang saya katakan. Tolong catat betul-betul ini. Ini sudah bisa simpan rekaman ini. Apa yang terjadi? 20 tahun kemudian dia bertemu dengan Esau. Esau tadi sudah tidak kebagian berkat Tuhan, tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Katanya apa? Ayat 39 dari pasal yang sama. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Kasihan, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi ini dia yang catat baik-baik ayat ini. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Luar biasa. Dan 20 tahun sesudahnya ketika mereka bertemu kembali, sudah tahu, Esau sudah dikawal oleh 400 pengawal. Sudah sama dengan raja, saudara sekalian. Sehingga Yakub ketakutan bertemu dengan dia. Waktu Yakub mau berusaha nyogok dia, saya bilang nyogok kenapa? Dibawalah kepadanya kambing, domba. Mereka sujud menyembah kepadanya, anak-anaknya itu yang sudah besar. Kemudian dia bilang apa? Aduh, kalau saya malu sekali dengan ucapan itu. Dia bilang, ambillah itu untukmu adikku, katanya. Aku punya banyak. Saya tidak bisa bayangkan itu. Siapa itu? Yang dapat hampir tidak dapat sisa berkat Tuhan. Oleh karena apa? Dia berjuang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh melepaskan kuk itu, ya, kuk itu dari tengkuknya. Sedangkan yang satu tadi yang terima janji Tuhan besar-besar luar biasa, dia katakan, selama 20 tahun ini, kata Yakub kepada Laban, 10 kali engkau mengubah upahku. Nah, saudara lihat, 7 tahun dia menjadi budak untuk mendapatkan Lea. 7 tahun kemudian bekerja, 14 tahun menjadi budak mertuanya, yang pada waktu itu kebudayaan pun tidak mengatakan demikian. Ya. Oleh karena apa? Dia menipu, dia dibalas sudah dengan kena tipu. Dan kemudian apa? Sisanya 6 tahun kemudian dia berjuang untuk mendapatkan sedikit ternak untuk dia bawa pulang. Jadi, sudah bisa bayangkan. Tadi janji Tuhan jelas. Itu sebabnya saya katakan dengan tegas kepada semua pemirsa yang menyaksikan program ini, juga kepada saya sendiri, janji-janji Tuhan itu bisa begitu luar biasa kepada kita. Tetapi ingat, rekam jejak kita itu, keranjang yang kita pakai untuk menampung berkat Tuhan itu nggak boleh bocor, nggak boleh berlobang. Jadi tolong ingat, jaga baik hidup kita, supaya semua janji-janji Tuhan yang berharga itu digenapi sepenuh-penuhnya dalam hidup kita. Perhatikan tadi Esau, ya, dia tidak dapat janji lagi, dia sudah kehilangan segala-galanya. Tapi pada bagian akhir ucapan ayahnya, ingat, Ishak itu anak Abraham, ya, keturunan orang beriman. Jadi mulutnya mengucapkan sesuatu yang merupakan nubuatan untuk anaknya itu, Esau. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Esau mampu melemparkan kuk dari tengkuknya. Dan kemudian menjadi, dalam 20 tahun dia berusaha, dia sudah menjadi seperti seorang raja, dikawal oleh 400 tentara. Luar biasa saudara sekalian.
Begitu juga saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara bukanlah keturunan orang yang kaya, bukan keturunan orang yang berhasil. Engkau tidak punya gelar, engkau tidak punya posisi dan kedudukan dimanapun juga, bahkan di tingkat dusun atau kampung tidak punya. Tetapi bila engkau berusaha dan berjuang sungguh-sungguh, saudara ingat, ada janji Tuhan bagimu. Engkau akan melemparkan kuk keturunan orang miskin, keturunan orang yang tidak punya apa-apa, dan engkau akan melompat tinggi dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Ingat janji Tuhan, Ulangan pasal 28 ayat 13. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun bila engkau setia melakukan firman Tuhan yang merupakan janji-janji Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Beri kami kekuatan khusus untuk menangkap maksud firman Tuhan ini, dan kami diberi kekuatan untuk mengalami hal-hal luar biasa. Tuhan, Engkau bantu kami untuk melemparkan kuk dari tengkuk kami, dan kami akan merubah masa depan kami sesuai dengan janji firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.